Oke, perkenalkan dulu, nama saya Aryawan. Di sini kita akan coba mempelajari AutoCAD, dasar-dasar dari AutoCAD. Kita buka dulu AutoCAD-nya. Nah, di sini di pertemuan ini video yang pertama saya akan coba menjelaskan bagaimana untuk perintah-perintah dari AutoCAD dan menjalankan perintah-perintah tersebut dengan memakai shortcut. Shortcut di sini seperti perintah pada keyboard untuk menggunakan AutoCAD. Nanti kita akan sampai menggambar sesuai tugas saya, sesuai tugas kampus seperti itu. Sesuai tugas saya nanti kita akan menggambar sambungan kayu, menggambar pusat dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari AutoCAD. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2017. Di sini kita masuk ke start dulu drawingnya. Nah, seperti ini dia tampilannya. Seperti ini dia tampilannya. Nah, bagian paling atas di sini ada yang namanya menu bar. Ini dia menu bar. Ada home, insert, edit, dan primitive view, dan manage, output, dan lain-lain. Ini sampai ke performance. Nah, di sini kemudian paling atasnya ada juga yang namanya title bar. Title bar ini, nah, kalau kalian sudah save filenya, baru di sini kelihatan. Misalnya kamu namai sambungan kayu seperti itu misalnya. Nah, di sini akan nanti ada tandanya. Nah, kemudian lanjut lagi di bagian bawahnya, di bawah dari menu bar ini ada yang namanya toolbar. Nah, inilah tool-tool di sini akan kita pergunakan untuk menggambar nantinya. Ini ada tool-toolnya. Kemudian ada lagi yang namanya, dan yang hitam ini layar ini. Nah, layar layarnya ini namanya dari drawing area. Drawing area di sini adalah tempat atau bisa dibilang kalau secara kita lihat kertasnya, tempat kita menggambar. Kemudian ada yang ini yang saya goyang-goyangan ini namanya operator box. Yang kotaknya ini operator box namanya. Kemudian ada GS. Nah, ini GS ini sumbu Y, sumbu X-nya yang berwarna hijau sumbu Y, dan yang warna merah itu sumbu X. Kemudian ada komen. Di sini komennya dia. Ketika misalnya kamu ketik apa, L, enter, nah itu line. Nah, seperti itulah contohnya. Nanti kita lanjut bahasan ke sana. Ini tempat komennya. Kemudian di bawahnya ada status bar. Nah, ini status bar. Ada nanti kita bisa aktifin statnya. Ini misalnya grade. Grade-nya kan bisa enggak. Kalau nyaman pakai ada grade, hidupkan grade-nya. Kalau enggak ya jangan. Gitu. Jangan dihidupkan. Kalau enggak suka ya, itu tergantung kaliannya aja. Itu bisa dilihatkan dan tidak berpengaruh pada gambar. Misalnya kamu ngeprint, kelihatan kok ini si grade-grade-nya ini seperti itu. Nah, itu sudah. Kita lanjut. Sebelum kita membuat gambar ataupun
membahas sebelum kalian membuat gambar, teman-teman harus save dulu, save dulu filenya. Di sini kita pakai latihan pengenalan AutoCAD. Oke. Nah, di sini kan di title barnya kan kelihatan dia terganti dia. Oh, ini di tempatnya di C user dan access, kemudian dokumen di latihan pengenalan AutoCAD. Di sana itu tempatnya dia. Posisi filenya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Di sini dalam kita membatalkan atau memulai sebuah perintah, kita bisa pakai enter atau spasi seperti itu. Menggunakan enter atau spasi bisa. Nah, di perintah-perintah di sini ada shortcut-shortcutnya bisa kita pakai. Misalnya ini line ya. Misalnya kalau kita pakai ini kan klik sini, habis itu untuk membatalkannya kita pakai spasi bisa. Kita pakai enter misalnya, enter nggak bisa. Kemudian ini blok kiri itu blok dari atas kanan ke kiri. Nah, ini kena sedikit kan ke blok dia. Kalau blok ini nggak bisa dia, kalau ini kan bisa. Nah, itu perbedaan bloknya dia. Kalau yang dari kiri ke kanan tuh harus di blok semua baru bisa. Kalau yang ke kiri sedikit aja kena, bisa dia ke blok. Seperti itu. Kemudian lanjut kita dari awal ya, komen yang dari awal. Komen yang pertama. Sini yang paling sering aja yang saya gunakan itu line. Bagaimana untuk perintah line-nya? Line-nya itu bisa kita klik di sini. Di sini line dan klik pada kursornya. Nah, ini kan sembarang nih. Kita mau kan lurus ke sumbu X, lurus ke sumbu Y, itu kan kita pengennya ya kan. Nah, ini kan sembarang ya. Nah, kita bisa tekan F8. Bisa F8 kan lurus dia. Itu bisa kita lakukan. Oke, sudah. Ini bisa dah. Nah, kemudian kita belajar ini. Nah, ini sudah. Ini kan sedikit sudah. Oke, kemudian kita bisa pergi dulu ke option. Kita atur dari jenis apa yang kita mau pakai. Saya di sini sering pakai milimeter. Kenapa saya pakai milimeter? Karena menurut saya sendiri ya, biar dia itu lebih detail. Ketika kita dalam menggambarnya bisa menjadi lebih detail. Seperti itu sih. Itu alasannya kenapa saya bisa. Di sini banyak sih kita bisa atur display-nya. Misalnya kamu mau atur warna dari tampilan ini layar kamu, bisa di sini pakai hitam, putih, merah, di sini bisa. Dan bisa kemudian open save, di sini kalian bisa atur misalnya auto save misalnya 10 menit di sini. Nah, auto save 10 menit tuh misalnya laptop kamu bisa misalnya mati 10 menit ke belakang tuh yang kamu kerjakan masih bisa di save seperti itu. Dan ada plot untuk printernya dan lain-lain. Di sini banyak sistemnya, usernya. Nah, di sinilah user preferences. Di sini kita atur kalian mau pakai satuan apa sebelum kalian gambar. Nah, ini tujuannya memperbesar, memperkecil. Untuk auto snapnya, auto snap tuh
Nanti saya tunjukkan mana snapnya dia. Kemudian ini yang kotak itu yang operator boxnya, bisa kita kecilin, bisa kita besarin. Tuh. Kayak sedang aja segini. Oke. Udah. Oke, kita lanjut. Untuk kita bisa masuk selanjutnya ya. Oke, sudah. Kita lanjut ke di sini ada juga kalian bisa atur ada 3D modeling. 3D modeling di sini kalian menggambar dengan 3 dimensi bisa. Ini ada ada 3D dan 2D, kita bisa menggambar di AutoCAD sini. Oke, yang pertama kita untuk line ya. Untuk kalian mau membuat line itu kalian bisa tekan perintah L spasi, ini ada line, spasi, klik, sekarang seperti itu line. Untuk membatalkan ini kita tekan lagi spasi, batal lagi. Misalnya lagi kamu mau membuat biar nggak usah tekan lagi L enter, tinggal spasi lagi, bisa dia. Batalkan, hidupkan, batalkan, hidupkan, hidupkan lagi, batalkan, hidupkan. Seperti itu penggunaan line. Itu dengan shortcut. Kemudian kalau dengan tampilan toolbarnya ini ada line, sama ke bawah. Nah ini kan kotak dia lagi, apalagi lurus-lurus dia. Pengennya sembarang, bisa kalian tinggal tekan aja F8 pada keyboardnya. Bisa ada sembarang. Bisa ada. Batalkan lagi, batalkan lagi. Nggak usah ada kamu lagi misalnya L enter, terus kamu batalkan L enter lagi, kamu batalkan L enter lagi, kan susah kayak gitu. Untuk line ya. Sudah untuk line. Kemudian yang selanjutnya ada eraser. Di sini misalnya kita buat ini yang tadi. Eraser itu fungsinya enter, eraser spasi, spasi, hilang ya. Caranya ini spasi, blok, spasi lagi, hilang dah dia. Misalnya mau ngapus ini lagi, spasi, blok, spasi, itu. Nah, sudah untuk erasernya. Kemudian biar cepat, nggak terlalu panjang videonya, kemudian ada kalian menghubungkan garis misalnya. Ini ada pertemuan seperti ini. Nah, seperti ini kan pertemuannya. Kalian pakai perintah fillet F. Kita tinggal klik di sini dan klik di sini. Nah, bisa ada dia menyatu. Nah, bisa kan? Bisa dia menyatu. F enter. Tidak sambung lah dia. Nah, seperti itu. Itu fillet yang ketiga, perintah fillet. Dan ini misalnya
kalian mau nyambungin ini misalnya untuk yang itu kan sudah fillet yang fillet itu yang ini, kemudian fillet lagi, ada yang pengen melengkung pojoknya, ini kan siku dia, kalian mau ada pojoknya, tinggal fillet, spasi, tekan R, spasi. Kamu mau jarak lengkung jari-jarinya berapa? Misalnya 1. Kasih. Kelihatan kan pojoknya tumpeng di 1 mili itu kan. Ya biar kelihatan ya. Biar kelihatan. F spasi R spasi. Jari-jarinya misalnya 70 mili. Kecil kan? Ya kita pakai 1 meter misalnya. F enter, R enter, kemudian pakai 1 meter. 1 meter itu 1000 mili ya. Ini dia kan, nggak sudut lagi. Kalau F ini dia F saja. Yang hanya pakai F aja tuh ini. Kalau kembaliin dia, itu kan masih seperti itu dia. Kalau kembaliin lagi F enter, R enter, 0 enter, kembali dah lagi dia. Seperti itu untuk kembaliin dia. Oke, sudah ya. Kemudian untuk yang perintah keempat ada extend. Extend di sini misalnya kita mau pindah ini ya, tekan M, move. Itu perintah selanjutnya itu move. M enter, M enter, blok M enter, blok dulu mana yang mau dipindah, M enter. Nah ini kan kotak-kotak, tekan lagi F8. Nah, bisa ada sembarang deh, tekan lagi F8, X Y Z, X Y itu aja nih. Kan ini sembarang lah, tekan lagi F8 nya. Kemudian ini itu yang keempat, extend di sini misalnya kamu jaraknya. Nah ini kan biar nggak kamu tekan line seperti ini, kan putus ini sama ini. Biar kita nyambung, kita tekan, kita pakai shortcut X. Nah ini extend, spasi, tekan di sini, spasi lagi, baru tekan mana yang mau di extend. Jadi dia seperti itu. Sudah untuk extendnya. Kemudian habis extend kita biasanya memakai trim biasanya nyelak dari sini, misalnya garisnya sampai sini. Garisnya di sini, kita mau motong ini nih, memotong pojok yang ini nih. Caranya kita tekan TR itu trim, ini trim, spasi, mana yang mau garisnya sampai mana dia mau dipotong, klik ini, spasi lagi, potong tadi ya. Bisa juga, atau pakai spasinya 2 kali, TR spasi atau enter ya, itu sama aja sebenarnya. Itu enter itu bisa, spasi bisa. Sudah, itu TR nya ya untuk
yang kelima. Nah, biar lebih cepat. Kemudian kalian mau mengcopy. Copy itu sangat gampang. Kalau copy kamu tinggal blog biasa, kayak biasa kalian pasti tahu. Tinggal tekan aja komennya dia, CO. Nah ini copy. Di situ klik dari mana kamu mau ini, dari pojok ini misalnya, mau ke pojok sini misalnya. Tekan pojok ini. Mau ke sini. Copy dah dia ke sini. Itu copy. Untuk menghapusnya eraser, ingat yang tadi ya. Itu ingat kalau kalian mau gini, putar ulang aja. Itu eraser tadi itu ada sekat yang kedua dia. Sekat yang kedua. Nggak harus berurutan sebenarnya, tergantung kamu mau pakai apa dan yang kamu gambar apa, gitu aja sebenarnya. Copy sudah. Dan untuk membuat, misalnya mau membuat kota ataupun yang lain-lain itu, kalian tuh bisa pakai rectangle, bisa itu. Ada pemerintahnya misalnya mau menggeser atau memindahkan pakai M spasi, M enter, itu bisa juga. M enter bisa, M spasi juga bisa, seperti itu. Kemudian ada M. Kemudian kalau kamu mau offset, ada offset itu menggandakan, misalnya spasi mau jaraknya 2 meter misalnya, spasi lagi. Sesuai dah dia pakai ukurannya, ada ukurannya ini, nanti sesuai dah panjang sekian. Sudah. Kemudian ada lagi mau buat kotak, tinggal REC spasi REC ini rectangle spasi, klik pojok mau sampai di mana. Nah ini kotak sudah. Kemudian REC seperti itu misalnya kotaknya. Nah kemudian kalian mau, lah ini kan misalnya kan seperti ini, terus kalau kita copy bidangnya kan sama nih seperti ini, tapi kalian mau mencerminkan dia, bisa pakai mirror. Kalian bisa pakai mirror, tekan pada keyboardnya MI. Nah ini si mirror nih, mirror spasi, klik di mana, klik. Bisa ada dia kayak berhadapan-hadapan, klik. Bisa kan, gampang sebenarnya itu sudah. Mirror bisa. Kemudian kalian mau memutar, misalnya mau memutar kotakan ini misalnya, RO rotasi, rotate, spasi, kemudian blok, kemudian spasi lagi, klik mau dari mana dia dirotasi, klik. Habis itu sesuai kebutuhan kalian. Nah ini kan masih kotak-kotak apa nih, X Y gitu. Kalau mau sembarang misalnya pakai ini, tekan F8-nya dia. Bisa ada sembarang. Kalau mau pakai sudut, misalnya tekan kurang dari 45 derajat misalnya. Situ enter. Nah, itu dia hasilnya. 45 derajat dah ini posisinya dia ini, 45 derajat dah. Sudutnya dia ini 45 dah. Itu untuk rotasi. Kemudian kalian mau memperbesar atau memperkecil, tinggal blok C. Oke, nah, itu memperbesar.
kalian wah kok besar sekali ini ya gitu misalnya kan, kalian tinggal tekan R aja, R spasi, klik lagi di pojok yang tadi awal dimulai ngeklik tuh, di awal tadi skill tuh, klik lagi, ambil pojoknya ini, sesuai atur. Mau jadiin gede 2 kali lipat bisa, 2 kali lipat bisa. Kalau mau menyesuaikan misalnya mau panjang segini bisa juga. Tinggal klik misalnya mau di 2 kali lipat tuh, misalnya 2, enter. Bisa dia. Lah, udah deh hari. Wih, SC spasi R enter, bisa itu, bisa habis itu mau SC kalau besarin 2 kali lipat, 2 enter, bisa ada gede juga. Sudah. Kemudian kalian mau nge-hatch. Nah, nge-hatch di sini kan ada arsiran. Arsiran ini kan pasti berguna dalam menggambar arsitektur tuh pasti. Harus tuh pasti. Tinggal kita tekan aja H, enter. Saya ulang ya. Hatch, enter. Tinggal pilih arsirannya kayak gimana nih kalian. Arsiran bata ada, arsiran biasa ada, arsiran bata, dan lain-lain lah nih. Banyak nih sampai ke bawah, ada gradien juga ada. Ya, ini kita pakai arsiran yang standar yang biasa. Nah, ini spasi lagi. Oke. Nah, ini kan kelihatan. Nah, ini berapa nih besarnya nih? Kan gitu bingung jadinya. Di sini nih kalian atur. Sesuaiin dah di sini sesuai kalian gini pengennya. Sesuai gedenya gitu lah. Nah, seperti itu misalnya. Nah, ini kenapa kok lurus nggak miring kayak di hatnya? Ya karena ini kan sudutnya 45. Coba kalau di sini ya dilurus. H lagi kan spasi lagi sih habis itu. Nah mau jadi biar sama nggak usah lagi merubah di sini, bisa juga dan tinggal MA pakai match proof namanya, match proof spasi tekan dia mana yang mau disamain baru tekan ke sini. Oh, ini kan sama jadinya dengan hard yang di sini sama. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu. Perintah-perintahnya ada beberapa yang sering saya pakai sih, cuman itu aja sih. Kita coba simpulkan. Untuk kalian mau membatalkan untuk perintahnya bisa pakai spasi bisa, enter bisa. Itu kemudian di sini yang kita pelajari tadi kan ada line, L enter, kemudian erase atau menghapus. Itu ada E enter, ada fillet, menggabungkan ujung-ujung titiknya tuh, kemudian ada extend, memperpanjang, kemudian ada trim, TR, memperpendek atau memotong, ada copy, shortcutnya CO, kemudian ada mau memindah M spasi, kemudian ada mau offset atau menggandakan, ada O spasi offset, kemudian ada mau mirror atau mencerminkan bisa pakai MI enter, kemudian ada mau merotasi atau memutar R enter, kamu memperbesar atau memperkecil pakai SC enter, kemudian mau menghatch tinggal ketik pada keyboardnya H enter, seperti itu.
Dan untuk sekarang mungkin sekian dulu. Mungkin nanti kita akan lanjut ke bagian sini, bagian setting layarnya di sini, dan apa sih itu layarnya, bisa kalian bisa tambah untuk layar-layarnya nanti di sana. Itu nanti dalam menggambar kita pasti pakai layar untuk mengatur ketebalan, warna garis, dan untuk kamarnya dan lain-lain. Kemudian ada kita atur dimensi dimensi ada misalnya dimensi seperti itu. Ukurannya dia kan 2 meter yang tadi kita offset. 2 meter ini kan terlalu kecil. Nah, nanti di video selanjutnya mungkin saya buatkan, karena panjang dia prosesnya, saya buatkan terpisah untuk videonya. Nah, mungkin untuk sekarang sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Kalau mau ada yang ditanyain mungkin bisa langsung aja tanya ke saya, bisa. Tapi yang sering saya pakai sih cuma itu aja dalam menggambar di AutoCAD ya. Ya untuk yang lain-lainnya biasanya menyesuaikan lah sesuai kebutuhan untuk di 3 dimensinya. Ya dimensinya 3D modelingnya dia menyesuaikan lah nanti bagaimana untuk kebutuhan teman-teman seperti itu. Jadi ya udah, sekian, terima kasih untuk teman-teman, mungkin terlalu panjang videonya. Oke, terima kasih ya, mudah-mudahan cepat bisa, kalian bisa. Oke, terima kasih.